Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Khususan ila hadratul muazzam al-mukarram guru agung para sahabat anam Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafat tajul arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, dalam ayat yang dikutip oleh para sahabat Anom sebelum mukadimah itu yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntunglah orang yang mensucikan batinnya, nafsunya, dan telah merugilah orang yang mengotori nafsunya atau batinnya. Bapak Ibu sekalian, ada dua pergerakan nafsu di sini. Ada tazkiyah yaitu pembersihan nafsu, ada tadasiyah yaitu pengotoran nafsu. Pergerakan nafsu di antara tazkiyah dan tadasiyah ini akan memberikan hasilnya. Bila tazkiyah yang kuat, diperolehlah keuntungan. Namun bila tadasiyah yang kuat, maka diperolehlah kerugian. Proses antara tazkiyah dan tadasiyah ini, proses antara untung dan rugi ini dirangkum secara lengkap oleh pengarsa Abah Anom di dalam diagram Latifah 7 yang di dalamnya terkandung pergerakan nafsu yang 7, yaitu nafsu lawwamah, nafsu sawiyah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu ammarah, dan nafsu kamilah. Nah, nafsu kamilah ini adalah puncak perjalanan nafsu. Bapak Ibu sekalian, kaum tarekat dengan kesediaan diri untuk talqin kepada seorang syekh mursyid, dengan kesediaan diri untuk menjatuhkan dirinya di haribaan seorang syekh mursyid, nah ini berarti dirinya telah bersedia untuk melakukan proses tazkiyatun nafas, bersedia untuk melakukan pembersihan batinnya, pembersihan nafsunya. Maka tentu saja bila seorang sufi benar-benar membersihkan nafsunya, benar-benar melakukan tazkiyah terhadap nafsunya, terhadap batinnya, maka dia pun akan bisa sampai pada perjalanan puncak daripada nafsu itu, yaitu nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, insan kamil. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila kita selama ini bertanya-tanya, apa sih puncak perjalanan nafsu itu? Apa sih puncak perjalanan batin ruhaniyah itu? Maka puncaknya adalah nafsu kamilah, batin yang sempurna. Di titik nafsu kamilah itulah ada pembicaraan insan kamil, insan sempurna, seseorang yang dikenal di zaman wilayah sekarang ini sebagai syekh mursyid. Jadi Bapak Ibu sekalian, syekh mursyid itu bila seseorang telah berhasil membersihkan nafsunya dengan sempurna. Syekh mursyid itu bila nafsunya telah sampai pada puncaknya, telah sampai di garis finish perjalanan nafsu itu, yaitu nafsu kamilah. Karena dengan nafsu kamilah itulah batinnya menjadi benar-benar sempurna kesempurnaannya. Dalam istilah lain, ruhnya telah menjadi ruh al-qudsi di alam lahut, di alam qurbah, di alam hakikat. Bapak Ibu sekalian, kenapa perlu puncak nafsu? Utamanya untuk masalah kemursyidan itu. Karena nafsu itu kan baik-baik semua ya Bapak Ibu sekalian. Apabila kita melihat di dalam diagram Latifah 7 itu, kecuali hanya dua yang mungkin jelek nafsu itu ya, yaitu nafsu ammarah dan nafsu lawwamah. Sisanya ada nafsu sawiyah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, dan nafsu mardiyah. Ini kan nafsu yang baik-baik ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi nafsu kamilah, ini kan sempurna baiknya. Oh, dia kelihatannya sangat baik loh. Iya, baik. Tetapi baik seperti apa? Nafsu sawiyah juga baik. Nafsu mutmainnah juga baik. Nafsu radiyah, mardiyah juga baik. Tetapi kan ini belum sempurna. Belum puncak. Kebaikannya belum memuncak. Jadi sebaik apapun seseorang hingga sempurna di nafsu mardiyah, dia sangat hakul yakin dengan tarekat ini, dia sangat hakul yakin dengan syekhnya. Tetapi ya kalau belum nafsu kamilah, ya tentu saja bukan
seorang syekh mursyid. Jadi perihal kemursyidan pada khususnya yang perlu kita perhatikan itu adalah nafsu kamilahnya, kesempurnaan nafsu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini kita bertanya-tanya apa sih kriteria kemursyidaan dalam pandangan pangersa Abah Anom, ya nafsu kamilah ini jawabannya ya Bapak Ibu sekalian. Karena kan jelas ya kandungan nafsu kamilah itu irsyad, ikmal, baqa billah, laduni, dan tajalli. Irsyad ini kan artinya kemursyidaan ya, irsyad, kemursyidaan. Kemudian ada ikmal, ini kan menyempurnakan batin ruhaniah orang lain. Jadi beliau memiliki kemampuan untuk menyempurnakan batin ruhaniah para murid. Kan kita mengenal istilah seperti syekh kamil mukamil gitu ya, syekh yang sempurna dan menyempurnakan. Nah ini ikmal, anggota dari nafsu kamilah itu. Kemudian juga setelah itu ada baqa billah. Nah ini yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Baqa billah, batinnya mengalami baqa billah. Abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arsy. Badannya di bumi tetapi ruhnya terbebas dari kemelekatan apapun. Ruhnya menetap di alam lahut, di alam hakikat. Kesadaran batinnya benar-benar menetap di kekiniannya, benar-benar tunggal di frekuensi hati yang terdalam, yaitu ana. Batinnya benar-benar mengalami baqa billah. Bapak Ibu sekalian, perihal baqa billah ini sudah banyak sebetulnya saya jelaskan di video saya sebelumnya ya Bapak Ibu. Apa itu baqa billah? Ya sederhananya, bila seseorang mampu duduk diam tawajjuh, tafakkur atau tawakuf dengan sangat lama sehingga dia bisa memisahkan ruh dari badannya, dia meninggalkan ruh jismaninya, meninggalkan ruh nuraninya, meninggalkan ruh sultaninya, dan kemudian benar-benar mukhlas, terbebaskan, terlepaskan dari segala anasir sehingga menjadi ruh al-qudsi, dan dia mampu membuktikan itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya kalau pangersa Abah Anom selama 2 minggu beliau mengalami baqa billah di pojok madrasah ya Bapak Ibu sekalian. Dan beliau terbimbing secara langsung oleh pangersa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Jadi selama 2 minggu itu beliau mematung, tidak bergerak-gerak badan dan batin. Ruh beliau di arsy, di alam lahut. Badan memang masih di bumi, tetapi batin di alam lahut. Ingatan spiritual beliau benar-benar menetap di kekiniannya. Beliau benar-benar mengalami batin yang baqa billah. Nah kemudian setelah baqa billah itu maka akan diperoleh barokah berikutnya dari nafsu kamilah, yaitu ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Nah ini kan banyak versi ya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali tafsir mengenai ilmu laduni ini. Maka agar pengertian kita menjadi sangat kuat mengenai ilmu laduni ini, agar kita tidak lagi bingung mengenai apa itu ilmu laduni, maka kita harus merujuk kepada guru besar sufi Al-Ghaus Al-A'zam, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitab tafsir Al-Jilani, beliau menjelaskan bahwa ilmu laduni itu adalah muta'alliqan bil ghuyub, ilmu yang berkenaan dengan kegaiban-kegaiban, di mana seseorang yang memiliki ilmu laduni itu dia bisa mengetahui kejadian-kejadian yang telah terjadi. Akhbara ma waqa'a, kejadian yang sedang terjadi. Akhbara ma yaqa, dan kejadian yang akan terjadi. Akhbara ma sayaqa, dia mengetahui kejadian-kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah ini ilmu laduni. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, nah ilmu laduni ini kan jadi seperti ilmu dukun ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan dukun juga bisa mengetahui masa lalu, masa depan ya Bapak Ibu. Nah karena itulah tadi saya katakan ilmu laduni itu harus merupakan berkah dari baqa billah itu. Jadi yang membedakan dukun dan sufi yang arif billah ya baqa billah itu. Bila ilmu laduni itu diperoleh melalui pengalaman baqa billah, maka inilah yang hakikat, inilah yang benar. Nah kemudian dari baqa billah itu pun nanti diperoleh juga tajalli yang sempurna. Apa itu tajalli? Seseorang menjadi manifestasi dari sifat-sifat Allah di bumi. Pernah tidak mengalami tajalli Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sedang mencintai seseorang sehingga kita seakan-akan masuk ke dalam jiwanya, sehingga tangan kita bergerak seperti tangan dia yang bergerak. Dia suka nyanyi apa, kita ikut dia menyanyi yang dia sukai itu, dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang
Kadang kalau kita sedang mencintai seseorang, kita seakan-akan diri kita menjadi manifestasi dari sifat-sifat orang yang kita kasihi. Jadi, seseorang yang mengalami tajalli yang sempurna, dirinya menjadi manifestasi dari sifat-sifat Allah. Allah nempel di dalam dirinya. Jadi, Allah bertajalli di dalam diri seseorang yang telah baqa billah itu. Allah memanifestasi, mewujud di dalam diri seseorang yang sudah baqa billah itu. Seseorang insan kamil, seorang syekh mursyid. Jadi tidak ada yang aneh dengan tajalli sebetulnya. Kalau kita bisa merasakan ketika kita sudah mencintai benar-benar seseorang, lalu kita merasa diri kita menjadi manifestasi dari sifat orang yang kita kasih itu. Dia senang baju biru, kita pakai baju biru. Nah demikian juga kalau seandainya kita sangat mencintai Allah, maka Allah pun hadir di dalam diri kita, mewujud, memanifestasi, bertajalli di dalam diri kita. Sehingga seseorang itu berlaku, berucap, berpikir bersama Allah. Kan ini tajalli yang sempurna ya Bapak Ibu sekalian. Kan ada hadis qudsinya ya Bapak Ibu sekalian. Bila seseorang itu benar-benar dicintai Allah, sehingga tangannya menjadi tangan Allah, matanya menjadi mata Allah, telinganya telinga Allah, perbuatannya perbuatan Allah. Dia memegang dengan tangan Allah, melihat dengan mata Allah, mendengar dengan telinga Allah. Nah ini kan tajalli yang sempurna ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kasarnya dengan tajalli yang sempurna itu, seseorang menjadi Allah yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Atau dengan istilah yang lebih sederhana, dirinya menjadi tajalli, menjadi tempat memanifestasinya sifat-sifat Allah di bumi. Dan sekali lagi, tajalli yang sempurna ini tidak akan bisa diperoleh, melainkan apabila batin seseorang itu telah mengalami baqa billah. Jadi sangat penting sekali baqa billah ini ya Bapak Ibu untuk perihal tajalli dan juga ilmu laduni tadi. Insya Allah perihal tajalli ini akan kita banyak perdalam lagi nanti di pasal 1 ya Bapak Ibu insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengersa Abah Anom sebetulnya telah membuat rumusan khusus mengenai kriteria kemursyidan itu, yaitu irsyad, ikmal, baqa billah, laduni, dan tajalli. Inilah kriteria insan kamil. Dengannya seseorang pantas untuk dinisbatkan, dilekatkan padanya kedudukan kemuliaan syekh mursyid. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada barokahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila halatul muazzam al mukarram guru agung pengarsa Abah Anom Sayyidi Syekh Ahmad Sahib Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.